Halo semua, kembali lagi di mata kuliah data mining. Di pertemuan kali ini kita akan pelajari tentang data mining konsep. Kalau di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas sedikit tentang data mining itu apa, kemudian irisannya dengan bidang ilmu lain seperti basis data, statistik, dan machine learning. Di pertemuan ini kita akan coba detailkan kembali apa sih konsep dari data mining. Ya, pertama kan kita bahas adalah mengapa dengan data mining atau kenapa dengan data mining. Oke, sebelum kita masuk ke data mining, perlu saya beri analogikan dulu bahwa bayangkan kalau teman-teman ini eh, dalam satu hari itu mengirimkan satu, nggak mungkin satu ya. Misalnya ke satu orang itu ada sekitar 100 kali chat mungkin ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini bisa dibayangkan bahwa setiap satu orang itu ngechat ke satu orang, mungkin ada satu orang itu sekitar 100 chat per hari gitu. Kemudian dari teman-teman ini kan pasti nggak cuma WA-an sama satu orang gitu. Berarti kalau teman-teman bisa dibayangkan dalam satu hari itu ngechat 10 orang, maka bakal menghasilkan 1000 chat. Ini dalam satu hari aja ada 1000 chat. Kalau misalnya gitu ya, teman-teman ini kita hitung 30 hari gitu, maka chatnya akan berubah jadi 30.000 chat selama 1 bulan. Ini baru dari satu orang aja. Bayangkan satu kelas isinya 40 atau 60 orang atau 60 mahasiswa, berarti sekitar 60, 1, 80, 100, gak mungkin ya, 1.800.000 chat untuk satu kelas aja. Bayangkan ini kalau seumpamanya di 2 miliar orang di seluruh dunia atau mungkin 3 miliar orang seluruh dunia, itu 1,5 miliarnya pakai WA gitu misalnya, atau 1 miliar lah pakai WA, yang dimana setiap chatnya itu setiap orangnya menghasilkan 30.000 chat per hari. Seperti itu. Bayangkan ada sekitar berapa triliun chat yang berseliweran di dunia ini dalam satu hari. Nah, yang mau saya sampaikan adalah kita ini seakan-akan dipenuhi dengan data gitu. Tapi apakah data itu bisa berfungsi buat kita? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membuat data itu bisa bernilai untuk kita. Nah, dari 1,8 juta data ini atau 1,8 juta chat ini itu bisa bernilai enggak? Sebetulnya bisa kita olah. Seumpamanya saya punya database di WA ya. Saya punya database di WhatsApp. Ceritanya saya bisa baca WhatsApp dari 60 orang dari teman-teman yang ada di kelas ini. Saya bisa baca WA-nya. 1,8 juta itu bisa saya baca. Maka dari 1,8 juta yang kelihatannya nggak ada fungsinya, nggak ada gunanya, itu saya bisa jadikan sebagai user profile. Saya bisa tahu, oh si A itu kayak gimana, si B itu kayak gimana. Nah, kemudian yang bisa kita bahas adalah needs atau kebutuhan. Kebutuhan untuk apa? Kebutuhan buat iklan. Misalnya ada si A nih. Nah, si A di WA-nya ternyata lagi ngomongin soal sneakers gitu, sepatu. Sepatunya Air Jordan misalnya. Maka oh, kayaknya nih Air Jordan ini lagi ngehits nih. Jadi kayaknya orang ini cocok dikasih iklan diskon Air Jordan misalnya seperti itu. Atau misalnya mantan pengen tahu nih kesehariannya apa aja atau ngapain aja, ngechat sama siapa aja, itu mungkin bisa jadi informasi yang berguna.
Nah, tapi bayangkannya adalah 1,8 juta ini dari 60 orang aja itu sudah membanjiri kelas gitu. Kalau misalnya chat itu ada fisiknya, ada bentuknya. Jadi seolah-olah di sini data itu kita dibanjiri oleh data, meskipun datanya nggak kelihatan gitu. Oleh karena itu, di sini ada fenomena yang namanya banjir data. Nah, banjir data ini secara definitif seperti apa akan kita bahas di slide berikutnya. Ya, banjir data. Banjir data adalah kondisi di mana banyak data baru. Keywordnya adalah banyak data baru artinya real time datanya, yang dihasilkan melebihi kapasitas untuk dikelola dan diteliti. Berikutnya adalah melebihi kapasitas. Keywordnya. Jadi kalau misalnya kita tampung di sebuah data warehouse biasa, ya jelas ini tidak akan tertampung begitu, karena datanya mungkin harian aja bisa tadi berapa, sekitar 1,8 juta mungkin ya. Itu kalau sebulan ya. Kalau misalnya bagi lagi 30 ya, jadi 60 ribuan chat sehari. Itu nggak bisa kita handle lagi di sebuah basis data yang sederhana. Otomatis nanti kita harus naik ke data warehouse. Kemudian ya kalau misalnya kita banjir aja nggak ada fungsinya, ya buat apa? Jadinya kayak tumpukan sampah di Bantar Gebang. Tapi buat beberapa orang yang mungkin bisa baca peluang ini, ya jelas peluang ini cukup menarik gitu ya. Tadi sudah saya contohkan sedikit. Kemudian yang keduanya adalah sumber data ada di mana-mana dan terus meluas secara eksponensial. Sumber data itu mungkin kalau dulu kita yang inputin secara sadar ya. Secara sadar kita inputin, kita isiin. Kemudian dulu mungkin bentuknya cuma teks aja atau mungkin bentuknya angka, tapi sekarang bisa lebih bervariasi gitu. Bentuknya bisa jadi gambar gitu. Bisa jadi video, bisa juga bisa jadi suara, bisa jadi peta, koordinat gitu. Macam-macam. Dan terus meluas secara eksponensial. Mungkin teman-teman sebelumnya nggak tahu nih gimana caranya ngukur data ini, sekarang ada. Misalnya apa? Ngukur apa yang belum ada. Ya intinya yang dulunya teman-teman mungkin nggak kebayang bakal bisa keukur, sekarang bisa diukur gitu. Nah jadi sumber datanya ini bisa sangat bervariasi untuk tahun-tahun sekarang. Kemudian yang ketiga adalah data dihasilkan dari berbagai sumber dan berbagai format, dan terus bertambah dalam waktu yang sangat cepat. Berbagai sumber ya bisa dari macam-macam. Baik teman-teman sengaja nginputin itu, ngechat, ngepost picture di Instagram. Formatnya juga banyak kan, ada bentuknya teks kayak chat misalnya, atau misalnya foto, ngepost picture di Instagram, macam-macam. Dan itu akan bertambah secara cepat. Mungkin 1 detik itu udah ada berapa juta data yang dipost, yang disimpan di masing-masing server dari aplikasi yang teman-teman pakai. Kemudian intinya adalah perlu sebuah metode untuk mengolah banyak data dari berbagai format dengan cepat agar dapat menghasilkan informasi. Jadi inti dari data science atau data mining ini adalah mengolah data. Tapi datanya seperti apa? Formatnya harus banyak dong. Nggak mungkin cuma kita bisa ngerjain teks aja, kita ngerjain numerik aja, tapi harus bisa format yang lain. Dan harus cepat. Kenapa harus cepat? Karena ya ini, waktu bertambah dalam waktu yang sangat cepat. Kalau misalnya tren lama ya, maka nanti datanya bakal ketinggalan gitu. Jadi harus cepat. Dan tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi. Ya, berikutnya adalah eh, manusia dalam suatu organisasi secara sadar atau tidak sadar telah memproduksi data. Nah, maksudnya organisasi ini bukan cuma organisasi, maksudnya secara sosial, secara komunitas, secara kemasyarakatan. Itu secara sadar ya. Secara sadar kayak gimana? Ya, post picture di Instagram, ngechat, chatting dan sebagainya, itu secara sadar. Yang tidak sadar seperti apa? Yang tidak sadar contohnya ya kalau teman-teman nyalain lokasi gitu misalnya di HP, terus ngebiarin
Google itu bisa tahu kemana teman-teman pergi, ya itu kan secara tidak sadar gitu. Telah memproduksi berbagai data dalam jumlah yang besar. Kenapa bisa dalam jumlah yang besar? Karena ya teman-teman nggak sadar gitu. Sehari ngechat berapa kali, sehari bikin TikTok berapa kali, sehari ngepost Instagram berapa kali. Seperti itu. Kemudian pada dasarnya data adalah entitas yang tidak memiliki arti. Ya tadi kalau cuma chat aja buat apa gitu. Atau sederhananya gambar aja di Instagram ya buat apa. Tapi kalau misalnya gambar tersebut diolah, maka akan punya nilai di dalam. Contohnya kalau teman-teman ngeposting nih, misalnya jam 8 ada di Monas, jam 9 ada di ya mana namanya Dufan, jam 11 misalnya ada di Anyer, jam berapa lagi jam 2 misalnya ada di SeaWorld. Nah, berarti kita bisa mengetahui bahwa teman-teman itu sedang ada di Jakarta. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita bisa tahu ke depannya teman-teman bakal kemana lagi gitu. Nah, itu bisa jadi nilai informasi buat kita. Kemudian pada intinya ada satu ada satu paribasa namanya we are drowning in data but starving for knowledge. Artinya kita ini tenggelam sama data. Kita masih belum bisa memanipulasi atau memanfaatkan data itu jadi satu yang bermanfaat. Tapi kita tuh kayak seakan-akan butuh akan informasi tersebut, tapi gimana ya caranya ngolah informasi tersebut supaya bisa kepake. Nah, itu intinya dari data mining. Oke, berikutnya yang akan kita pelajari adalah apa itu data mining. Kalau ini pasti secara konseptual ya modelnya. Jadi data mining ini belum secara menurut si A, menurut si B, menurut si C ya. Ini hanya summary-nya aja begitu ya. Data mining adalah tentang menjelaskan masa lampau dan memprediksi masa depan. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang terjadi di masa lalu dan untuk memprediksi masa depan. Kita nggak bisa memprediksi masa lalu karena kan belum terjadi kalau prediksi itu. Kita nggak bisa juga menjelaskan masa depan karena ya masa depan belum terjadi. Yang harus kita lakukan adalah memprediksi masa depan dan menjelaskan masa lalu. Kemudian data mining adalah sebuah bidang multidisiplin, artinya bukan cuman satu disiplin yang berkaitan dengan data mining, tapi ada statistik kemarin sudah kita pelajari, pembelajaran mesin learning dan basis data. Kemudian data mining itu punya kemampuan untuk mengekstrak informasi dan pengetahuan dari data. Jadi kata kuncinya adalah mengekstrak informasi dan pengetahuan dari jumlah data yang banyak tersebut. Atau nama lain dari data mining itu bisa disebut dengan Knowledge Discovery in Database atau disingkat KDD. Ini kalau tidak salah waktu angkatan saya kuliah S2 dulu ada kompetisinya. Kalau sekarang mungkin masih ada juga mungkin. Atau Knowledge Extraction atau ekstraksi pengetahuan, analisa pola atau kebiasaan, dan Information Harvesting, memanen informasi. Nah, kalau yang ini secara definitif. Nah, menurut Ian H. Witten, itu data mining adalah sebuah kegiatan di mana kita melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting yang sifatnya implisit, tidak tersirat gitu. Tidak tersurat, tersurat apa tidak tersirat? Ya, maksudnya tidak mudah dipahami gitu. Dan sebelumnya tidak kita ketahui dari suatu data. Nah, kemudian menurut Laros, itu data mining merupakan kegiatan mulai dari pengumpulan, pemakaian data historis. Ya, pemakaian data historis. Artinya historis itu bukan yang tahun 70-an, tahun 60-an. Enggak, bahkan saya bilang A sekarang. Nah, yang tadi saya bilang itu sudah historis. Karena sudah terjadi begitu. Nah, itu yang kita butuhkan. Kalau data masa depan ya jelas belum ada karena data masa depan itu kan yang akan kita prediksi justru. Untuk menemukan keteraturan, pola, dan hubungan. Keteraturan itu ya kebiasaan ya. Kita bisa tahu kebiasaan teman-teman dari lokasi GPS-nya, polanya misalnya pola itu kayak
orang yang kena COVID itu gejalanya seperti apa. Nah, pasti kan ada kesamaan atau similarity dari masing-masing pasien COVID. Atau hubungan. Misalnya ada nggak hubungan libur terhadap meningkatnya pasien COVID. Nah, itu juga bisa kita cari dari data mining. Kemudian menurut Han dan Camber, itu data mining adalah ekstraksi pola atau pengetahuan yang implisit. Sebelumnya tidak diketahui dan berpotensi berguna. Ini kurang lebih kita bicara hal yang sama. Kita bicara soal ekstraksi, kita bicara soal informasi, kita bicara soal pengetahuan, kita bicara soal implisit yang sebelumnya tidak kita ketahui. Ini ada tambahan satu lagi, berpotensi berguna dari data dalam jumlah yang besar. Ukuran besar ini juga relatif gitu. Apakah 10 besar? Apakah 100 besar? 1000 besar? Nah, tapi analoginya adalah kalau misalnya teman-teman nambang tanah itu 2 ton, itu mungkin dapat emas cuman 0,2 gram. Tapi kalau teman-teman nambangnya dari 2000 ton, mungkin bisa dapat 2 kilo mungkin. Atau 200 gram gitu. Jadi makin banyak data yang teman-teman olah, itu otomatis nanti bakal semakin banyak informasi atau pengetahuan yang kita dapat. Ya, berikutnya adalah harus seperti apa nih informasi yang nanti bakal kita hasilkan itu gitu. Informasi yang seperti apa kriterianya yang bisa kita gunakan. Oke, informasi yang berhasil diekstrak, ini ada kriterianya, ini baru dikatakan informasi dan pengetahuan itu kalau dia memberikan pengetahuan yang baru, benar, dan berpotensi berguna. Nah, kita bahas satu-satu. Baru. Artinya baru itu bukannya yang belum pernah sama sekali ditemukan orang ya, bukan. Tapi sederhananya adalah baru itu yang sebelumnya kita nggak tahu, sekarang jadi tahu. Oh, ternyata besok itu harga emas segini. Sebelumnya kita nggak tahu. Nah, setelah pakai data mining, jadi tahu. Seperti itu. Jadi memiliki makna nilai informasi atau pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui. Tapi mikirnya jangan jauh-jauh kayak misalnya eh, yang belum kita ketahui itu nerakanya ada di mana, surganya ada di mana, bukan seperti itu ya. Tapi sederhananya adalah ya besok itu COVID ada berapa yang positif. Kalau kita sudah tahu ya itu baru, padahal belum terjadi. Berarti kan baru. Kemudian yang kedua adalah benar. Nah, artinya memiliki makna nilai informasi atau pengetahuan yang dapat dibuktikan dan diimplementasikan. Percuma kalau kita cuma dapat nilai informasi, tapi informasi yang kita dapatkan ternyata salah. Ya percuma dong. Nah, maka intinya adalah yang harus kita cari adalah benar. Kemudian yang terakhir adalah berpotensi berguna. Ya ini buat apa kita dapetin informasi itu capek-capek ya, tujuannya kalau tidak digunakan. Maka kita harus cari informasi dan pengetahuan yang mungkin berguna, berpotensi ya. Ya lebih bagus kalau sudah pasti berguna. Baik itu dari sisi pengetahuan mungkin sebuah ilmu baru atau pola yang baru ya macam-macam, atau mungkin buat bisnis. Gimana caranya naikin penjualan, kita cari user profiling, kemudian kita mengarah pada user yang tepat berdasarkan dari data mining. Kemudian dari kesehatan kita bisa tahu bagaimana orang kena COVID, gejalanya seperti apa, dan nanti prediksinya saya kena COVID atau enggak kalau saya panas, misalnya itu di kesehatan. Dan terakhir di pendidikan, misalnya gimana memprediksi orang yang lulus S1-nya tepat waktu. Ciri-cirinya, karakteristiknya seperti apa nih, supaya nanti kita bisa cari atau kalau misalnya agak melenceng dikit dari yang seharusnya lulus tepat waktu bisa segera diluruskan. Ya, tadi sudah kita bahas di awal bahwa data mining itu it's all about explaining the past dan predicting the future. Jadi menjelaskan masa lalu dan memprediksi masa depan. Sesederhana itu. Kita bakal fokuskan satu-satu. Yang pertama adalah explaining the past. Ya, jadi di explaining the past ini kita akan mengenal yang namanya exploration. Nah, mungkin teman-teman yang pernah suka dengerin cerita atau nonton video YouTube yang terkait dengan sejarah atau prasejarah gitu ya. Kok bisa tahu ada candi ini, ada peninggalan ini, itu namanya adalah eksplorasi.
bukan searching gitu. Kalau searching di Google gitu, ini kan namanya kenapa harus eksplorasi, karena kita nggak explore yang belum pernah kita temui sebelumnya. Kita nggak tahu zaman dulu itu apa yang terjadi. Nah, di sini exploration kita bagi dua lagi menjadi bivariate, univariate dulu dan bivariate. Apa itu univariate dan bivariate? Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, sebelum kita bahas apa bivariate dan univariate, ya ini tadi explaining the past adalah upaya menjelaskan kondisi masa lalu melalui data historis menggunakan yang namanya data exploration. Nah, nanti untuk yang predicting the future namanya bukan data exploration karena sudah tidak perlu kita eksplorasi karena kita tidak tahu apa-apa tentang masa depan gitu. Dan yang kita akan lakukan di masa depan adalah memprediksi bukan mengeksplorasi. Kemudian data exploration adalah menggambarkan data dengan menggunakan statistik dan visualisasi. Ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, nggak bisa balik lagi ke masa yang lalu gitu ya. Kalau kembali lagi ke masa yang lalu mungkin kita bisa dapatkan gambar, kita bisa dapatkan video, tapi karena nggak bisa ya kita dapetin cuma statistik. Artinya statistik adalah misalnya seperti ini gitu. Kemungkinannya itu zaman prasejarah di Indonesia itu kira-kira nih ada daerah mana aja gitu. Dilihat dari jumlah banyaknya ditemukan fosil di daerah mana, nanti kita petakan gitu. Oh, mungkin dulu pusat peradabannya ada di daerah ini. Atau jangan jauh-jauh lah ke prasejarah. Misalnya COVID gitu. COVID pertama kali itu kok bisa terjadi gitu. Ya taunya dari mana gitu. Ya cukup kita gambarkan menggunakan statistik. Atau mungkin graph atau mungkin grafik gitu ya. Kapan sekiranya COVID ini naik? Zaman dulu itu naiknya gara-gara apa? Pas ada apa? Nah, seperti itu. Kemudian yang poin ketiga adalah tujuan data exploration adalah untuk menjadikan aspek penting dari data tersebut menjadi fokus untuk analisis lebih lanjut. Jadi tujuannya adalah menganalisis data dari si data exploration ini. Kemudian ya tadi sudah dibicarakan bahwa akan ada dua analisa yaitu univariate dan bivariate. Ya, akan kita bahas dulu terkait univariate analysis. Nah, sesuai dengan namanya nih, uni itu adalah satu. Variate ini variabel. Mungkin teman-teman waktu semester 1 sudah pernah belajar variabel. Variabel itu mungkin kondisi tertentu, situasi tertentu, atau karakteristik tertentu, indikator tertentu, atau variasi tertentu. Nah, itu adalah variabel. Nah, sesuai dengan namanya, berarti univariate ini adalah melakukan eksplorasi terhadap satu variabel. Artinya satu variabel maksudnya adalah kalau misalnya teman-teman punya variabel, maka kita hanya eksplorasi terhadap satu variabel itu dulu aja. Yang satu selesai baru lanjut yang kedua, seterusnya. Nah, variabel ini mungkin bisa bersifat numerik atau angka atau kategori. Artinya enumerasi. Berarti ada pilihan tertentu. Contohnya seperti apa? Yes atau no misalnya. Atau positif negatif. Atau kalau misalnya yang polinominal itu adalah tinggi, rendah, dan sedang. Atau penyakit tertentu misalnya kena COVID versi Delta, Alpha, Beta, dan macam-macam. Itu kategorikal. Nah, contoh realnya adalah seperti apa? Nah, contohnya untuk yang numerik adalah kita lakukan analisis terhadap jumlah pasien COVID. Otomatis dari jumlah pasien COVID ini tipenya adalah numerik. Nah, tujuannya dari analisis ini apa? Sesuai dengan namanya, exploration, yang tujuannya adalah untuk mengetahui masa lalu, adalah kita bisa melihat itu apa yang terjadi di masa lalu. Artinya, misalnya saya gambarkan secara sederhana, ini sebetulnya ada di poin ketiga, namanya adalah line chart. Jadi kalau teman-teman pernah lihat grafis gambar seperti ini, gitu. Ini artinya adalah pergerakan dari jumlah pasien COVID gitu. Misalnya ini adalah Februari 2020.
ini misalnya masih 0 orang. Nah, ternyata di bulan Juni ini sudah berapa orang? Misalnya sudah 1000 orang. Kemudian ini naik lagi yang kedua, Juli 2021 misalnya. Ini sampai berapa? 40.000 mungkin ya, kalau tidak salah. Nah, maka kita bisa ketahui di masa lalu itu pernah nih ada kejadian di mana pasien COVID itu tembus sampai 1000 pertama kali muncul COVID-nya. Nah, itu untuk dari yang jumlah pasien COVID. Sementara kalau yang kategorikal seperti apa? Kategorikal itu ya kita bisa ketahui misalnya nih ada yang namanya apa ini namanya pie chart ya. Misalnya bentuknya seperti ini gitu. Yang meninggal itu berapa persen, kemudian yang hidup berapa persen, kemudian yang pakai komorbid berapa persen. Nah, nanti kita bisa ketahui oh ternyata lebih bahaya yang sebelah mana atau tingkat mortalitasnya itu berapa persen. Nanti itu juga bisa kita ketahui dari yang sifatnya kategorikal. Atau misalnya yang delta berapa persen, yang alpha berapa persen, yang beta berapa persen. Nah, seperti itu. Kemudian variabel ini bisa ditransformasikan menjadi variabel lain. Contohnya dari numerik jadi kategorikal. Contohnya seperti apa? Contohnya nilai kalian gitu. Dari numerik bisa jadi kategorikal bisa. Misalnya teman-teman range nilai 80 sampai 100 ya. Sorry, keburu ke skip tadi 80 sampai 100. Nah, ini 80 sampai 100 itu adalah sangat baik. Kemudian 68 sampai 79 itu baik. Nah, yang ininya adalah numerik nih, yang ini adalah kategorikal. Kalau mau dibalik dari kategorikal ke numerik gimana? Ya bisa aja, misalnya sangat baik. Dari kategorikal bisa kita ubah jadi numerik ya. Taruhlah jadi 85 gitu atau jadi 90. Dari baik dikonversi jadi numerik ya taruhlah kita jadi 75. Nah, seperti itu. Ya, kita lanjut. Slide-nya sebetulnya bukan yang ini tapi nggak apa-apa. Saya hapus aja. Tadi keburu ke next, nggak bisa dibalikin kalau lagi record. Berikutnya ada yang namanya bivariate analisis. Nah, beda dengan yang tadi. Kalau tadi uni satu, kalau B sesuai dengan namanya berarti 2 variabel. Nah, artinya adalah 2 variabel ini ada 2 variabelnya. Kalau tadi kita punya cuma satu variabel, kalau yang ini 2 variabel, maka fungsinya akan beda. Kalau tadi cuma data eksplorasi, ya kita cukup tahu aja gitu, oh ternyata waktu dulu tuh pernah ada kejadian seperti ini. Tapi kalau misalnya yang bivariat adalah mengeksplorasi hubungan antara kedua variabel. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Misalnya ada nggak hubungan hari libur terhadap kenaikan pasien COVID? Ada nggak hubungannya? Gitu. Kalau misalnya libur, banyak orang cuti, banyak orang main, maka pasien COVID-nya akan meningkat. Nah, berarti mungkin ada hubungannya. Mungkin. Kemudian analisis hubungan ini termasuk terdapat hubungan atau tidak. Jadi ada nggak hubungannya hari libur terhadap peningkatan pasien COVID ini? Oh, ada. Kemudian seberapa kuat hubungannya? Apakah setiap hari libur pasti bakal naik? Kemudian signifikan atau tidak? Misalnya kalau misalnya hari biasa cuma 10, 11, 12 yang positif gitu ya. Ketika hari libur tiba-tiba spike jadi 100, jadi 1000. Nah, itu signifikan atau tidak? Nah, ini ada 3 jenis untuk analisanya, yaitu numerik dengan numerik, artinya variabel 1 numerik, variabel 2 numerik. Atau variabel 1 kategori, variabel 2 kategori. Atau yang ini kategori, yang ini numerik, yang ini numerik, yang ini kategori. Nah, ini di poin 3. Kemudian kita bisa pakai apa aja? Ya, ini jadi poin 4. Kita bisa pakai t-test, bisa pakai stack volume chart, bisa pakai scatter plot. Nah, contohnya seperti apa nanti teman-teman bisa searching di Google karena kebetulan nggak saya berikan contoh juga di sini, kelupaan kayaknya.
Selanjutnya kita lanjut ke predicting the future. Kalau tadi sudah cuma dua aja ya, univariate dan bivariate. Sekarang kita masuk ke predicting the future. Kalau tadi namanya adalah data exploration. Kalau di predicting the future namanya adalah data modeling. Intinya dari data modeling ada 4. Classification, regression, clustering, dan association rules. Benda apa mereka itu? Kita lanjut. Oke. Seperti biasa sebelum dibahas, kita bahas data modelingnya dulu. Jadi predicting the future atau upaya memprediksi masa depan melalui data saat ini menggunakan data modeling. Nah, artinya data saat ini itu ya kita bicarakan A sekarang itu bakal jadi data historis, artinya real time. Tapi yang data historis juga tetap kepake gitu, karena ya beberapa detik yang lalu juga sudah jadi historis. Tapi kalau misalnya yang data exploration justru yang diambil bukan data real time, tapi data pada saat itunya aja gitu. Nah, menggunakan yang namanya adalah data modeling. Data modeling adalah proses di mana model dibuat untuk memprediksi hasil. Jadi kita bikin modelnya dulu, nanti modelnya kita pakaikan ke data yang baru. Baru nanti menghasilkan prediksi. Model itu seperti apa nanti kita akan pelajari di slide-slide berikutnya. Kemudian tujuan dari data modeling ini adalah untuk membuat sebuah model data yang nanti digunakan untuk memprediksi masa depan. Kemudian ada berapa sih data modeling itu? Ya secara umum ada classification, ada regression, ada clustering, dan ada association rule. Ya. Oke. Classification adalah memprediksi nilai variabel kategorikal dengan membangun model berdasarkan satu atau lebih variabel numerik atau kategorikal. Nah, tadi teman-teman sudah pahami yang seperti apa kategorikal dan yang seperti apa numerik. Nah, classification ini adalah memprediksi nilai. Artinya memprediksi nilai variabel kategorikal. Sebagai contoh adalah kita akan memprediksi apakah saya kena COVID atau enggak. Berdasarkan apa? Berdasarkan gejala. Nah, yang kita prediksi adalah apakah saya positif COVID atau negatif COVID. Positif dan negatif ini adalah kategorikal. Nah, classification itu hanya dapat memprediksi nilai kategorikal aja. Nggak bisa memprediksi angka atau numerik. Tapi variabelnya itu boleh numerik atau kategorikal. Nah, contohnya di sini variabel adalah teman-teman tahu dari mana saya kena COVID. Berarti kan harus ada kondisi tertentu tuh. Misalnya kondisi suhu saya seperti apa? Suhu. Kondisi penciuman saya seperti apa? Oke. Kemudian misalnya ditambah punya komorbid atau tidak. Nah, kalau teman-teman cek nih di sini suhu itu isinya berapa sih? 37, 38, 39, 40. Berarti suhu ini kan numerik. Anosmia, apakah saya kena anosmia atau enggak? Anosmia itu hilang penciuman. Itu ya pilihannya ya atau tidak gitu. Kemudian saya punya komorbid atau tidak? Ya atau tidak. Misal seperti itu. Kemudian baru dikatakan COVID kalau misalnya suhunya di atas 37,5 misal. Kemudian kalau anosmia, iya misalnya. Kemudian kalau komorbidnya iya, maka saya dikatakan COVID. Tapi kalau misalnya saya cuma 35,5, saya nggak anosmia, itu berarti saya tidak positif COVID atau negatif COVID. Nah, seperti itu. Kemudian kita kenalan lagi dengan yang namanya regression. Regression adalah memprediksi nilai variabel numerik. Nah, kalau tadi hanya bisa kategorikal, itu klasifikasi. Kalau regresi itu hanya bisa nilai numerik. Artinya yang kita prediksi adalah numerik. Dengan membangun model berdasarkan satu atau lebih variabel numerik. Berarti ini variabelnya numerik, yang kita prediksi numerik. Nggak bisa
kategorikal. Contohnya apa? Misalnya teman-teman akan menghitung berapa jarak yang bakal bisa ditempuh kalau variabelnya adalah bahan bakar. Jadi kalau teman-teman punya bahan bakar 2 liter, itu jarak tempuhnya berapa? Misalnya 20 kilo. Kalau 4 liter berarti berapa? Misalnya 40 kilo. Nah, yang akan kita cari adalah berapa jaraknya. Kalau kita punya fuel seperti ini. Ini berarti satu variabel, satu prediksi. Mungkin nggak ada 2 variabel, mungkin. Misalnya di sini adalah persimpangan. Persimpangannya ada berapa? Mungkin kalau banyak stopan atau banyak ya perempatan, banyak bunderan, bikin macet, maka jaraknya akan semakin sedikit. Atau variabel yang lain misalnya apa? Variabelnya adalah waktu. Kalau misalnya jam 9 pagi itu mungkin jaraknya akan semakin banyak. Tapi kalau jam 5 sore misalnya maka jaraknya akan semakin kecil. Itu regresi. Kemudian yang ketiga adalah clustering. Nah, clustering ini hampir mirip seperti klasifikasi, tapi kalau klasifikasi itu nilai kategorinya sudah ada, apakah positif atau negatif. Tapi kalau clustering ini belum ada nih. Contohnya saya mau mengelompokkan teman-teman yang ada di kelas ini menjadi berapa kelompok dan kelompoknya apa aja. Nggak saya ketahui. Nah, itu namanya clustering. Tapi kalau misalnya saya menentukan si A masuk ke kelompok C, itu klasifikasi. Tapi kalau misalnya yuk kita bagi kelompok, jadi 5 kelompok. Apa nama kelompoknya nggak tahu, itu clustering. Tapi ciri-cirinya bukan random ya, nge-clustering itu, tapi berdasarkan kemiripan. Jadi misalnya cari yang datanya mirip, misalnya nilainya yang mirip, atau misalnya domisilinya yang mirip. Kalau mukanya yang mirip mungkin susah gitu, atau namanya yang mirip, bisa juga kita jadikan kelompok. Kemudian yang terakhir adalah asosiasi. Nah, sesuai dengan namanya, asosiasi itu bukan hubungan, saling mendukung. Artinya adalah contohnya misalnya nih, jadi kalau teman-teman itu ke Indomaret nih beli kopi. Nah, ada nggak hubungan kopi dengan komoditas yang lain? Misalnya kopi dengan gula. Apakah setiap orang ke Indomaret beli kopi itu pasti beli gula? Nah, nanti akan ada tingkat kepercayaan atau confidence rate. Artinya kalau orang beli kopi itu 75% pasti beli gula. Atau misalnya beli bantal. Itu pasti beli guling apa enggak? Nanti kan ada hubungannya di sini. Confidence rate-nya. Yang akan kita cari adalah confidence rate-nya. Tujuannya adalah contohnya misal untuk memberikan rekomendasi. Misal nih kalau teman-teman beli misalnya HP di Tokopedia, itu pasti bawahnya ada rekomendasi. Mau sekalian beli case-nya enggak? Mau sekalian beli power bank-nya enggak? Nah, tahu dari mana si Tokopedia menyarankan seperti itu? Itu berdasarkan orang-orang yang beli. Kalau beli HP baru, biasanya suka nambah apa? Nah, itu adalah asosiasi. Oke, nanti akan kita bahas lagi di pertemuan berikutnya secara khusus di data mining task. Kalau nggak salah di pertemuan keempat. Yang akan kita bahas tentang summary apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, what? Apa itu data mining? Data mining adalah melakukan ekstraksi. Keywordnya itu. Tujuannya untuk mendapatkan informasi penting yang implisit dan sebelumnya tidak kita ketahui. Kemudian siapa yang pakai data science atau data mining ini? Ada data scientist dan data analis. Ada satu lagi sebetulnya data engineer. Nah, itu adalah profesi yang berkaitan dengan data mining atau data science. Kemudian kapan harus diterapkan data mining ya? Saat kita merasa kita itu hidupnya dipenuhi dengan sampah data dan kita bakal bingung buat apa data ini meskipun nggak kelihatan. Tapi coba teman-teman cari peluang di antara itu. Berarti pada saat terjadinya banjir data tadi.
Kemudian di mana kita implementasikan data mining? Ya, diimplementasikannya bisa di segala bidang ya tadi ya. Bisa berpotensi berguna di mana aja. Bisa di bisnis ya tadi, prediksi saham. Kemudian gimana cara meningkatkan penjualan, user profiling, macam-macam. Kesehatan ya tadi, prediksi orang kena COVID, prediksi orang kena HIV, itu bisa dari data mining. Pendidikan ya contohnya tadi, dari pengetahuan juga masuk gitu ya. Kemudian pemerintah contohnya uh, penunjang keputusan, sistem penunjang keputusan. Nah contohnya, nah teman-teman kalau dulu zaman PPKM itu kan tiap hari Senin suka ada rapat terbatas dulu nih Pak Jokowi sama Pak Luhut misalnya buat bahas PPKM lanjut apa enggak. Nah berdasarkan apa sih mereka lanjut PPKM atau enggak, berdasarkan data juga. Nah itu contoh. Ya, berikutnya kenapa kita harus mendata mining, menambang data ya tadi, we are drowning in data but starving for knowledge. Kemudian caranya gimana? Melakukan penambangan data ya tadi, tergantung kebutuhan informasi. Mau eksplorasi data tentang explaining the past atau data modeling, predicting the future. Oke, saya kira sudah berakhir ya, ini untuk post test tidak sampai tanggal 24 tapi saya perpanjang karena masih sedikit yang join. Jadi kalau misalnya ada kendala bisa silahkan di chat aja di grup kelasnya. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih.